Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Puji Tuhan kalau Bang Joel bisa menjumpai kalian ya pada saat malam hari ini guys. Ya, memang ya Zuma itu kalau kita lihat ya teman-teman ya, dia itu ototnya itu terlalu gede kawan-kawan. Dia selalu saja mengatakan kenapa Yesus kok dituhankan, kenapa manusia dijadikan Tuhan dan lain sebagainya. Karena memang Zuma ini tidak percaya bahwa Allah itu bisa menjadi manusia. Tetapi kalau menjadi buku, dia percaya. Allah jadi manusia, dia nggak percaya kawan-kawan. Nah, kita mau saksikan bagaimana debat serunya antara Zuma dan pendeta Isra Soru kawan-kawan. Ini akan jadi debat yang mantap jiwa ya. Zuma nggak bisa lagi berdalih ya kawan-kawan ya. Berdalih untuk membantah data-data daripada Pak Isra ya. Kita akan simak baik-baik ya guys ya. Oke, kita mau simak dulu teman-teman. Bang Joel siapkan dulu ya. Teman-teman ya, sabar ya. Tunggu ya teman-teman. Kita akan simak baik-baik ya video ini teman-teman ya. Supaya kita bisa belajar bersama-sama ya bagaimana situasi ketika debat dengan Zuma ini ya. Saya salut dengan pendeta Isra Soru yang terus kalem, terus cool menjelaskan bagian. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Bang Joel lagi siapkan supaya kita bisa terkait Baik. dengan dialog ini. Silakan Pak Sum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Pendeta Isra Soru. Salam kenal dari saya Pak. Ya. Ya. Pertanyaan saya terkait dengan ketuhanan Yesus. Diceritakan di dalam Bible Yohanes 1 bahwa firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Setelah dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, yang tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dengan cara apakah kemudian Yesus yang tidak mampu berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan kembali? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Dirinya kah? Atau ada oknum Tuhan baru, Tuhan lain yang menjadikan dia Tuhan? Kalau dirinya berkata pun dia tidak sanggup. Berbuat apa lagi? Sehingga untuk menjadi Tuhan harus ada esensi yang lebih kuat yang menjadikan dia Tuhan. Menjadikan kembali kepada Tuhan kalau dia tadinya adalah Tuhan. Pertanyaan saya Pak, siapa oknum yang kemudian menjadikan Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa itu menjadi Tuhan? Silakan. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan kembali? Menjadi Tuhan kembali itu adalah secara implisit, itu ide di belakang itu adalah Yesus tadinya Tuhan, lalu menjadi bukan Tuhan, lalu sekarang dijadikan Tuhan kembali. Nah, itu bukan kepercayaan Kristen. Kepercayaan Kristen percaya bahwa Allah itu kan, atau Tuhan itu kan punya sifat tidak berubah. Jadi Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Ya, itu bisa ditunjukkan misalnya ya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Ya, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, kata walaupun dalam rupa Allah, ini sebenarnya terjemahannya di Alkitab Indonesia ada kurang satu kata. Mestinya yang walaupun ada dalam rupa Allah. Ini kata bahasa Inggrisnya being in the form of God. Itu kata Yunaninya adalah huparkon. Huparkon itu adalah satu keadaan di mana paten dan tak bisa menjadi yang bukan dirinya.
HP ini adalah HP saya. Bagaimana saya bisa bikin HP ini menjadi bukan HP saya? Gampang, dijual. Ya. Rumah saya, bagaimana bikin rumah saya bukan rumah saya lagi? Sumbang. Tapi bagaimana bikin mama saya menjadi bukan mama saya lagi? Dibunuh, yang dibunuh itu mama. Dipecat, yang dipecat itu mama. Ya. Disangkali, yang disangkali juga mama. Itu huparkon. Yesus Kristus itu huparkon Allah. Maka dia tidak bisa menjadi yang bukan Allah. Inkarnasi yang tadi disinggung firman menjadi manusia, itu bukan berarti bahwa firmannya atau Allahnya hilang lalu berubah jadi manusia, besok-besok kembali jadi Allah. Tidak. Tapi maksudnya adalah waktu inkarnasi itu Allahnya tetap. Lalu ketambahan manusia, dia mengambil hakikat manusia sehingga menjadi Allah manusia. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah kembali ke ayat yang tadi dibilang, aku tidak berkata-kata atau tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan menyatakan kelemahan, tapi menyatakan kesatuan. Karena begini, Yesus itu datang ke dunia diutus oleh Bapaknya. Dia datang untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Tapi orang Yahudi itu tidak mau mengakui bahwa Yesus datang dari Bapa. Itulah sebabnya untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul dari Bapa. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri dalam pengertian bertentangan dengan apa yang dikehendaki Bapa. Tidak. Dia menyatu dengan Bapa sehingga apa yang dia inginkan itu yang Bapa inginkan. Apa yang dia lakukan itu yang Bapa lakukan. Jadi dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri terlepas dari Bapanya. Nah, itu maksudnya konteks ayatnya seperti itu. Jadi Yesus tetap Tuhan, tetap Allah. Dan ya, karena itu tidak dibutuhkan oknum lain yang mengembalikan dia. Tadinya Allah menjadi bukan Allah, sekarang dikembalikan jadi Allah. Tidak. Nah, itulah inti iman Kristen. Begitu. Oke. Boleh Terima kasih Pak tanggapan? Esra. Silakan Pak Suma. Oke, baik. Masih ada Pertanyaan kedua. korelasinya. Ya, pertanyaan saya dengan yang pertama. Jadi ketika Yesus itu dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata dari dirinya sendiri, kemudian Bapak Pendeta mengatakan dia bisa menjadi Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri dan tidak ada yang melantiknya. Saya kira saya harus mengarahkan Bapak kepada kitab Anda sendiri yang menerangkan Yesus itu adalah Tuhan yang dijadikan Tuhan. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti dia dilantik. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini artinya bahwa Yesus ini nyata dikatakan adalah manusia yang mati, kemudian bangkit, lalu kemudian dia dilantik atau dijadikan menjadi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, Pak Pendeta? Agar pertanyaan saya ini nanti terarah dengan jawaban Anda. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Pertanyaan saya, kalau sudah nyata ada dalil yang mengatakan Yesus dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah, bagaimana Anda mengelak dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang dijadikan? Ternyata Allah adalah esensi yang menjadikan manusia Yesus menjadi Tuhan. Silakan. Tadi ayat pertama yang Pak kasih di mana? Kisah berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tidak, yang pertama dijadikan Tuhan tuh. Iya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Gini, Pak. Kami percaya Tuhan itu nggak bisa dibuat. Sesuatu yang bukan Tuhan atau seseorang yang bukan Tuhan itu nggak bisa dibuat jadi Tuhan. Ya. Jadi bahkan Allah pun tidak bisa membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Tuhan tidak bisa membuat yang non-Tuhan jadi Tuhan. Itu kami percaya. Nah, kalau di Kisah pasal 3 yang Bapak sebutkan itu tadi, bahwa Yesus
Ya, diangkat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Perhatikan ini Pak, kalau begitu kapan dia menjadi Tuhan? Yang kamu salibkan. Kalau Yesus bukan Tuhan, baru dijadikan Tuhan pada saat dia disalibkan dan bangkit. Lah itu bagaimana dengan Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Berarti dia waktu lahir saja sudah disebut Kristus Tuhan. Ya, bagaimana mungkin setelah dia mati dan bangkit baru dijadikan Tuhan? Gini ya Pak ya, saya beritahu ya, cara menafsir Alkitab. Mungkin itu tidak biasa bagi Bapak dengan kitab suci Bapak. Tapi salah satu prinsip tafsir Alkitab itu adalah jangan menafsirkan ayat nabrak ayat. Karena kami percaya seluruhnya adalah firman. Maka tidak mungkin firman bertentangan satu dengan yang lain. Nah, kalau di Lukas 2 dibilang bahwa Yesus waktu lahir saja malaikat sudah bilang dia adalah Kristus dan Tuhan. Kalau begitu apa artinya di Kisah pasal 3 itu di mana waktu dia mati, lalu bangkit, lalu Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Begini, Yesus itu memang Kristus, memang Tuhan. Tapi orang Yahudi tidak mau mempercayainya. Nah, melalui kematian dan kebangkitan, makanya dibilang bahwa Yesus itu di satu sisi, dia bangkit sendiri, tapi di sisi lain, dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Itu dengan pembangkitan Yesus yang telah disalibkan, itu Yesus menyatakan kepada orang Yahudi, nih kalian tidak percaya dia Tuhan, tidak percaya dia Yesus, ini buktinya. Itu artinya Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Bukan Tuhan jadi Tuhan, tapi menyatakannya kepada Israel. Nah, Yesus itu Tuhan, tapi belum tentu jadi Tuhan buat Bapak kan? Ya, Bapak kan tidak percaya dia Tuhan, berarti Yesus itu Tuhan, hanya tidak jadi Tuhan buat Bapak. Tapi kalau ternyata Allah membuka hati Bapak, sehingga Bapak mendapat hidayah, dan percaya sekarang Yesus Tuhan, itu berarti Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan bagi Pak Suma. Itu maksud ayatnya Pak. Jadi kita nggak percaya yang bukan Tuhan jadi Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Karena sebelum itu saja, waktu lahir sudah dibilang Tuhan dan Kristus. Itu. Oke, ya. Teman-teman, kita sudah mendengarkan ya bagaimana diskusi yang seru abis ya antara Pak Isra Sohu dan si Gurunda Zuma ya. Jadi memang Gurunda Zuma ini asal ngotot aja, asal klaim, asal tuduh aja ya, tanpa dia belajar dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam bagi Bang Joel, Tuhan memberkati kita. God bless you guys.